Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Bad Hair yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Anna yang bekerja di salah satu stasiun televisi. Untuk bisa naik jabatan, Anna diminta oleh atasannya untuk merubah gaya rambutnya yang awalnya kribo menjadi lurus di sebuah salon bernama Virgie Salon. Akan tetapi setelah mengganti rambutnya, mulai muncul hal-hal mengerikan yang mulai menimpa Anna. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Anna yang berkeinginan untuk meluruskan rambutnya yang kribo dengan menggunakan sebuah krim ajaib. Anna tidak sendiri, dia dibantu oleh sepupunya yang bernama Linda. Saat menggunakan krim tersebut, tiba-tiba kepala Anna menimbulkan reaksi yang buruk sehingga meninggalkan bekas luka di kepala Anna. Bertahun-tahun kemudian, Anna yang tadinya bocah kini sudah menjadi wanita yang dewasa. Saat ini ia bekerja di sebuah stasiun televisi bernama Culture yang menampilkan acara-acara musik dari artis berkulit hitam. Tak berselang lama, pemilik perusahaan bernama Grand Madison mengadakan sebuah rapat yang harus dihadiri oleh semua orang. Dalam rapat itu, bos Anna yang bernama Edna sekarang digantikan oleh model cantik bernama Zora. Di tempat tersebut terungkap bahwa Anna mengidolakan seorang penyanyi bernama Sandra, dan di sana pula Anna menyukai seorang pria bernama Julius. Namun tidak sebaliknya, Julius menganggap Anna sebagai teman saja. Keesokan harinya Anna dipanggil oleh bos barunya yaitu Zora untuk segera menghadap. Di sana Zora menyuruh Anna untuk memikirkan sebuah ide menarik untuk membangun acara The Block yang tayang di stasiun TV Culture. Anna pun langsung mengungkapkan beberapa ide yang ia punya untuk membangun acara The Block, yaitu mengubah penampilan si pembawa acara dan memberikan rating musik berdasarkan voting penonton. Zora pun menjadi senang dan setuju dengan ide milik Anna. Rencananya Zora akan menaikkan jabatan Anna di stasiun TV tersebut. Tapi sebelum hal itu terjadi, Anna disuruh untuk meluruskan rambutnya terlebih dahulu di sebuah salon yang bernama Virgie Salon. Di salon itu, Anna mulai memilih rambut mana yang kira-kira cocok untuk kepala dan bentuk tubuhnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Anna memilih rambut berwarna hitam. Pada awal proses penenunan rambut itu, Anna merasakan sakit yang amat luar biasa karena kepalanya ditusuk-tusuk menggunakan jarum. Anna pun seketika pingsan di tempat karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Saat terbangun di pagi harinya, Anna pun sangat terkejut karena rambutnya yang dulunya kribo sekarang sudah menjadi lurus. Karyawan salonnya langsung memberikan satu botol krim berwarna pink yang katanya berfungsi untuk meredakan rasa sakit, dan juga dia menyuruh Anna untuk tidak membasahi rambutnya terlebih dahulu. Pada malam harinya, Anna mulai membaca buku tentang dongeng gadis berambut lumut, tapi belum saja selesai membaca ceritanya, Anna pun tertidur lelap. Keesokan paginya, saat Anna berangkat pergi bekerja, seluruh orang yang ada di kantornya sangat terkejut karena perubahan rambut Anna yang tadinya kribo berubah menjadi lurus. Semua pun merasa kagum melihat perubahan Anna. Saat sedang bekerja, Anna tanpa sengaja melukai jarinya sendiri. Dan yang lebih anehnya, rambut Anna perlahan mulai masuk ke dalam luka di jarinya. Tak berselang lama, Anna langsung pergi menghampiri Zora untuk menanyakan perihal kenaikan jabatan. Ternyata Zora tidak jadi memberikan Anna kenaikan jabatan. Zora malah memilih Julius karena Zora dan Julius ini memiliki hubungan gelap. Merasa saat tidak terima, Anna langsung pergi ke ruangan Julius dan mulai marah-marah pada Julius karena dia berani-beraninya mengambil jabatan yang seharusnya menjadi miliknya. Setelah selesai menyampaikan undang-undangnya, Anna segera pulang ke apartemen. Di apartemen itu tiba-tiba ia didatangi oleh pemilik apartemennya yang bernama Tenen. Tenen berniat untuk menagih uang sewa apartemennya. Tapi karena Anna belum memiliki uang, pada akhirnya Tenen mulai mengajaknya mantap-mantap dan uang apartemennya akan dianggap lunas. Karena tidak mau, diam-diam Anna mulai mengambil cutter yang berada di laci dan mulai melukai si Tenen. Rambut milik Anna langsung mengisap semua darah Tenen sehingga Tenen pun tewas di tempat. Agar tidak dicurigai oleh polisi, Anna langsung membuang mayat Tenen di tempat sampah. Paginya saat ingin berangkat bekerja, Anna melihat polisi yang menemukan mayat dari Tenen dan terungkap bahwa semua orang yang ada di apartemen itu sangat membenci Tenen karena perilakunya yang suka mabuk-mabukan. Di kantor saat sedang meeting, salah satu teman baik Anna bernama Sista tidak suka dengan Zora yang mengubah seluruh acara di stasiun TV tersebut. Awalnya Sista ingin keluar dari pekerjaan itu, tapi Anna langsung menyuruh Sista untuk mengikuti apa yang Zora mau.
Pada akhirnya Sista mengiyakan saja dan dia langsung mengubah gaya rambutnya. Di tempat tersebut anehnya Zora mulai menanyakan krim berwarna pink yang digunakan sehari-hari oleh Enna. Karena Zora menanyakan hal tersebut, kemungkinan besar Zora juga menenun rambutnya di Virgie Salon. Pada malam harinya rambut Enna cakak-cakan karena dia sudah kehabisan krim pink yang diberikan oleh Virgie Salon. Karena Enna lagi datang bulan, ia pun segera pergi ke toilet. Alangkah terkejutnya ketika rambutnya mulai mengisap darah miliknya dan seketika rambut Enna yang tadinya acak-acakan kini kembali menjadi lurus. Pada malam itu juga, ternyata kantornya mengadakan sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang kantor di sana. Entah bagaimana bisa Julius dan Zora terlibat pertengkaran sehingga Zora lebih memilih untuk pergi. Karena tidak ada lagi yang menemaninya, Julius mulai mengobrol dengan Enna dan mengajak Enna untuk pergi ke apartemen miliknya. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun langsung melakukan mantap-mantap. Tak lama kemudian, tiba-tiba Enna dirasuki oleh sesuatu dan langsung mengambil pecahan gelas. Ia langsung menusuk Julius menggunakan pecahan gelas tadi, sehingga membuat Julius meninggal di tempat. Enna yang baru sadar kalau dirinya sudah membunuh Julius memutuskan untuk pergi dari apartemen itu. Ia langsung menelpon Linda dan menyuruhnya untuk menceritakan tentang dongeng wanita berambut lumut yang belum sempat selesai ia baca. Ternyata cerita di dalam dongeng itu sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Enna, di mana rambut itu mampu membunuh manusia. Tidak hanya itu saja, si pengguna rambut itu sesekali akan dirasuki oleh sesuatu yang tidak terlihat. Usut punya usut, ternyata rambut itu berasal dari seorang penyihir yang haus akan darah. Dengan mengisap banyak darah, konon katanya penyihir itu bisa hidup kembali. Setelah mendengar cerita menyeramkan itu, Enna memutuskan untuk pergi ke salon lain dan berencana untuk melepaskan rambut itu yang masih menempel di kepalanya. Saat karyawan salon ingin membuka rambut itu, tiba-tiba ia diserang oleh rambut Enna sehingga seluruh karyawan di salon itu meninggal di tempat. Ternyata rambut itu tidak akan membiarkan Enna untuk melepas rambut tersebut. Setelah kejadian itu, Enna memutuskan untuk mencari Zora di kantornya. Akan tetapi di sana Enna malah melihat beberapa orang sudah meninggal dengan misterius. Di situ Zora pun bercerita bahwa dirinya juga menggunakan rambut yang berasal dari Virgie Salon. Tapi akhir-akhir ini Zora merasakan ada yang aneh pada dirinya sendiri. Enna pun langsung menjelaskan bahwa rambut itu perlahan-lahan akan menguasai diri mereka. Zora yang tidak percaya akan hal itu berkeinginan untuk memotong rambut tersebut menggunakan gunting. Akan tetapi ternyata rambut itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Rambut itu langsung mencekik Zora hingga dia pun meninggal. Enna pun langsung pergi setelah melihat Zora yang sudah mati. Tanpa disadari olehnya, perlahan-lahan tubuh Zora mulai dirasuki oleh sesuatu. Keesokan harinya, karena tidak ada yang bisa membawakan acara, pada akhirnya Enna disuruh untuk membawakan salah satu acara di stasiun TV tersebut. Saat tengah asik membawakan acara, Enna melihat Zora yang sudah dirasuki. Ini terlihat dari mata Zora yang berubah menjadi kuning. Setelah selesai acara tersebut, Enna pun langsung mencari keberadaan dari Zora. Tapi ia hanya bertemu dengan sekretaris dari Zora. Dan tiba-tiba dari belakang sekretarisnya itu dibunuh oleh Zora. Zora pun langsung mengejar Enna kemanapun dia pergi. Enna mencoba untuk bersembunyi di bawah meja, akan tetapi hal itu ternyata sia-sia saja. Enna terus berlari untuk menjauh dari Zora. Enna pun tidak bisa keluar dari gedung itu karena seluruh pintu di sana sudah dikunci. Saat ingin mengambil kapal, tiba-tiba ia dikejutkan oleh salah satu temannya yang bernama Brooklyn. Tiba-tiba dari belakang Zora datang dan menangkap Brooklyn menggunakan rambutnya. Melihat temannya ditangkap, Enna pun mencoba untuk melawan Zora yang sudah berubah. Setelah berusaha dengan keras, Enna pun berhasil menyelamatkan Brooklyn dan segera pergi dari tempat itu menggunakan lift. Tapi tiba-tiba di depan lift, Sista muncul dan ternyata dia menggunakan rambut dari Virgie Salon. Rambut itu langsung membunuh Brooklyn. Melihat temannya yang sudah mati, Enna pun langsung bersembunyi di suatu tempat. Saat tengah bersembunyi, Enna pun ingat perkataan dari salah satu karyawan salon mengenai rambutnya yang tidak boleh terkena air. Kebetulan seluruh pintu sudah dikunci dan tidak ada jalan keluar lagi. Enna pun mencoba menyalakan alat pendeteksi kebakaran untuk membasahi seluruh rambutnya.
Pada akhirnya air pun keluar membasahi seluruh ruangan di tempat tersebut. Dan ternyata air merupakan kelemahan dari rambut itu. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Anna untuk menggunting rambutnya sendiri. Setelah kejadian itu, Anna kembali mengecek kandungan krim yang diberikan oleh Virgie Salon. Dan ternyata krim tersebut mengandung darah babi. Jadi dengan menggunakan krim darah itu, maka rambut Anna akan menjadi tetap rapi. Itulah alasan kenapa saat Anna kehabisan krim itu, maka rambutnya kembali menjadi kusut. Rambut yang dipasang di kepala Anna ini setiap harinya membutuhkan asupan darah, entah itu darah hewan ataupun darah manusia. Ini dilakukan agar rambutnya tetap terlihat indah. Jika rambut itu tidak mendapatkan darah, maka mereka akan mengamuk dan merasuki Anna. Ketika Anna dirasuki, rambut itu akan membuatnya membunuh seseorang dan rambut itu akan mengisap habis darah dari korbannya. Scene akhir memperlihatkan sebuah truk yang sedang menuju pabrik pembuatan wig. Terungkap di dalam truk tersebut terdapat banyak sekali mayat. Ternyata pemilik pabrik itu merupakan Grand Madison. Grand Madison ini ternyata memiliki dua perusahaan, yaitu perusahaan televisi dan perusahaan pembuatan wig. Lalu kita akan diperlihatkan bahwa sepupu Anna yaitu Linda sudah menenun rambut di Virgie Salon. Linda mengatakan bahwa dia sangat menyukai rambut barunya itu. Anna yang mendengar hal tersebut sontak menjadi kaget. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.